Oke mantap, hai, ketemu lagi dengan Vian dan Bos. Hari ini saya lagi ada di kampung Arab tertua di kota Bogor. Panjang belakang saya ini kampung Arab ya, depan sana juga kampung Arab. Dan kampung Arab ini bersejarah juga. Nanti saya mau sholat zuhur berjamaah di salah satu masjid tertua. Tapi sebelum sholat zuhur kayaknya saya mau cari uhti dulu nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Hehehe, maaf bercanda ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita dalam video kali ini. Lokasi salah satu masjid tertua di kota Bogor ini sebenarnya nggak jauh dari Kebun Raya Bogor dan juga Jalan Surya Kencana Bogor atau kawasan pecinan tertua di video saya sebelumnya. Sebenarnya ini kita sudah memasuki kampung Arab tertua di kota Bogor yang sebenarnya lebih terkenal dengan nama Kampung Empang. Gimana sih awal mulanya disebut Kampung Empang? Nah, ini semua bermula dari zaman kolonial Belanda. Nama Kampung Empang setidaknya sudah teridentifikasi sejak tahun 1825 dan tercatat dalam Batavia Koran. Ini semua gara-gara ada seorang menir yang ingin menjual propertinya di kawasan ini dan memasang iklan di koran tersebut. Nama Kampung Empang sebenarnya mengacu dengan adanya empang atau kolam yang tersedia di wilayah ini. Tapi empang yang dimaksud di sini adalah kanal-kanal yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda guna meningkatkan produksi beras ketika terjadi perluasan pengairan persawahan. Nah, karena kanal yang dibangun pemerintah Belanda tersebut melewati kampung ini, maka disebutlah Kampung Empang. By the way teman-teman, sekarang kita sudah ada di samping Masjid An-Nur Kota Bogor. Masjid An-Nur ini lebih dikenal dengan nama Masjid Empang Bogor. Ya karena itu tadi, masjid ini ada di Kampung Empang. Sejarah pendirian Masjid An-Nur Empang ini setidaknya terdapat dua versi sejarah yang berbeda, tapi pada umumnya beberapa sumber menyatakan bahwa masjid ini dibangun sekitar tahun 1828. Nama pendiri Masjid An-Nur Empang ini adalah Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya berasal dari negara Yaman. Maka tidak heran Masjid An-Nur Empang ini mempunyai ciri khas Timur Tengah yang seperti kita lihat ini. Habib Abdullah datang ke Nusantara dengan tujuan berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam, dan setelah menetap di kota Bogor, beliau mendirikan Masjid An-Nur Empang ini setelah sebelumnya Habib Abdullah sempat tinggal di kota Pekalongan. Tujuan Habib Abdullah mendirikan masjid ini sebagai sarana pendukung dalam kegiatannya menyebarkan agama Islam dan juga tentu saja difungsikan sebagai tempat sholat 5 waktu dan juga pengajian untuk masyarakat sekitar. Nah, di bagian depan masjid yang sekarang kita lihat ini berisi informasi dalam tulisan Arab yang menginformasikan nama masjid dan juga tanggal pendiriannya. Nah, gedung yang berada di bagian samping Masjid Empang ini yang sekarang kita lihat berfungsi sebagai aula bagi para tamu yang datang secara rombongan untuk mendapatkan pengarahan dari para habib sebelum melakukan kegiatan wisata religi. Nah, oke teman-teman, mulai dari sini saya akan kembali menceritakan kisah Habib Abdullah yang dikabarkan sempat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya cukup banyak sumber yang menyebutkan tentang kisah Habib Abdullah, sang pendiri Masjid Empang ini yang sempat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi sumber-sumber tersebut masih belum bisa dipercaya keakuratannya atau kevalitannya. Sumber tersebut menyatakan bahwa Habib Abdullah ditangkap pemerintah kolonial Belanda dengan alasan yang tidak jelas alias difitnah. Tapi alasan tepatnya tidak disebutkan dan juga tepatnya tahun berapa Habib Abdullah ditangkap pemerintah kolonial Belanda juga tidak disebutkan. Tapi saya akan menyampaikan secara umum tentang kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam terutama awal abad ke-19. Di awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai meningkatkan lagi kewaspadaannya terhadap umat Islam. Hal itu dikarenakan dalam ajaran agama Islam terdapat anjuran untuk umat Islam agar terlepas dari penjajahan bangsa asing.
Kemungkinan besar hal itulah yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda menangkap dan memenjarakan Habib Abdullah, sang pendiri Masjid Empang ini, mengingat Habib Abdullah adalah seorang ulama besar yang memiliki jamaah cukup banyak. Pemerintah kolonial Belanda khawatir kegiatan Habib Abdullah beserta para jamaahnya ini bisa membahayakan kedudukan atau posisi pemerintah kolonial Belanda. Itulah tadi indikasi tentang penangkapan Habib Abdullah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Teman-teman, mulai dari sini ayo kita mengagumi keindahan arsitektur dan juga foto-foto jadul dari Masjid An-Nur Empang Bogor ini. Sumber yang saya pakai untuk video kali ini, foto tertua dari Masjid Empang ditemukan tahun 1880 yang bentuk masjidnya masih seperti yang kita lihat ini. Seiring berjalannya waktu, Masjid Empang ini dilakukan renovasi dan mulai terlihat adanya perubahan dari bentuk bangunan Masjid Kampung Empang ini. Masih menurut sumber yang saya pakai dalam video kali ini, dikatakan Masjid An-Nur Empang ini sempat mendapat bantuan dari pemerintah di sekitar tahun 1908 untuk dilakukan renovasi dan juga mendapat 2 buah lampu penerangan jalan. Tidak disebutkan secara gamblang pemerintah mana yang memberikan bantuan kepada Masjid Empang ini, apakah pemerintah kolonial Belanda atau pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati Bogor. Tapi menurut saya pribadi, kemungkinan besar pemerintah yang memberikan bantuan kepada Masjid An-Nur Empang ini adalah pemerintah setempat, dalam hal ini ya Bupati Bogor. By the way teman-teman, pintu yang sekarang kita lihat ini masih asli loh, dari sekitar tahun 1900-an. Kelihatan banget kan pintu antik ciri khas peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah teman-teman, bangunan yang sekarang kita lihat ini yang ada cat hijau di bawah itu ya, itu adalah makamnya Habib Abdullah beserta para keturunannya. Tempat ini tidak pernah sepi dari para peziarah, baik dari dalam maupun dari luar kota, terlebih di malam Jumat. Karena masih diyakini Habib Abdullah masih memancarkan karomahnya hingga sampai detik ini. Walaupun Masjid An-Nur Empang Bogor ini belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada DKM Masjid dan juga para jamaah tentunya secara tidak langsung ikut menjaga kelestarian dan juga kebersihan dari salah satu masjid tertua di kota Bogor ini. Masjid bersejarah juga tentunya. Biarlah masjid bersejarah yang juga merupakan saksi bisu dari perkembangan agama Islam di kota Bogor ini tetap berdiri kokoh dan juga terlestarikan. Siapa tahu bisa menjadi media pembelajaran yang bagus untuk generasi muda agar lebih mencintai NKRI dan juga agamanya tentunya. Ya, saya juga berharap sih ya supaya masjid bersejarah ini segera diresmikan sebagai bangunan cagar budaya agar terhindar dari kerusakan dan juga penggusuran, tapi saya yakin aman. Itu tadi perjalanan kita hari ini di Masjid An-Nur Empang ya, di kota Bogor, di Kampung Arab Bogor ya. Semoga bermanfaat, mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Terima kasih untuk para subscriber, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.